فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang Allah muliakan kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Muhajirin, matta'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Sama-sama kita ucap alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu Allah curahkan, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini kita mulai dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada ajsam, raga atau jasmani. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak memandang kepada tampilan, status sosial termasuk tampilan. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah memandang ila qulubikum, kepada qulub, jamak dari kata qalbun yang berarti hati. Dan apa yang terjadi di dalam hati itu disebut dengan kejiwaan atau jiwa. Wa a'malikum, dan yang juga dipandang oleh Allah itu adalah perbuatan. Jadi Allah tidak memandang jasmaninya, Allah tidak memandang status sosial dan penampilannya. Yang dipandang oleh Allah adalah apa yang terjadi di dalam hati dan apa yang diperbuat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Pertama, dalam sebuah penulisan buku, salah satu kesimpulan awal dari apa yang akan disampaikan itu tertuangkan di dalam tema. Di dalam tema. Jadi tema itu merupakan kesimpulan awal atau merupakan bingkai, sehingga setiap orang ketika membaca tema dia sudah diarahkan kepada satu hal, satu kesimpulan. Sedangkan isi dari tulisan atau dari tema tersebut itu adalah pembuktian tentang apa yang terkandung di dalam tema atau pesan yang terkandung di dalam tema. Jadi tema itu mempermudah, tapi juga di sisi lain tema juga bisa menjadi penyebab kita memaham itu menjadi terikat, terpenjara, sehingga apa yang kita baca di dalam tema tersebut seakan-akan hanya berhubungan dengan tema, seakan-akan tidak ada kaitan dengan kasus-kasus yang lain. Jadi ada min plus. Nah, hadis yang ulun sebutkan itu umumnya dicantumkan oleh para ulama ketika berbicara tentang niat dan keikhlasan.
niat dan keikhlasan. Namun ketika mereka mencantumkan hadis itu pada bab niat dan ikhlas, sebenarnya tujuan mereka itu untuk menuntun kita agar kita paham dan menangkap apa yang ingin mereka sampaikan. Bukanlah maksud mereka itu membatasi ruang paham kita, bahwa hadis itu hanya berhubungan dengan bab atau tema yang mereka sebutkan. Ini yang harus kita pahami dalam upaya kita untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan membaca buku atau tulisan siapapun. Jadi tema itu kesimpulan awal, dan itu bukan membatasi jangkauan hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan ke dalam tema tersebut. Tapi tema itu hanya mempermudah kita untuk menangkap pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada di dalam tema tersebut. Salah satunya ya hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah yang baru ulun sampaikan. Termasuk persoalan, ada pertanyaan beberapa hari yang lalu, ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz perempuan itu afdolnya sholat di rumah atau di masjid? Perempuan itu, ini ada ibu-ibu di belakang tuh. Memangnya kenapa jar ulun? Karena ada anggapan-anggapan bahwa perempuan itu mutlak lebih baik sholatnya di rumah ketimbang di masjid. Sebab ada hadis Nabi, sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fil masjid. Sholatul mar'ati fi baitiha, sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdal daripada sholat di masjid. Lebih-lebih kalau momennya itu momen yang jarang terjadi. Umpama orang berangkat umrah, ada yang beranggapan perempuan itu selesai melaksanakan umrah, mulai dari tawaf, kemudian sa'i, lalu kemudian mulai dari berihram, kemudian tawaf, lalu sa'i, lalu bertahalul, selebihnya sholat di hotel saja. Sholat di hotel saja, enggak perlu sholat ke Masjidil Haram. Karena berlaku katanya hadis Nabi, sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fil masjid. Bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi ujar ulun, inilah salah satu kelemahan kita saat kita menemukan sebuah hadis dalam satu bahasan atau di dalam sebuah tema, kita terpenjara oleh tema tersebut. Betul, ketika kita memahami hadis itu secara harfiah, kita tidak bisa memungkiri terjemahnya sholat perempuan itu di rumahnya lebih afdal daripada di masjid. Tapi hadis Nabi bukan itu saja. Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam bukunya Kunuzun Minas Sunnah, beliau sampai membandingkan, coba kumpulkan, kata beliau, hadis-hadis yang menunjukkan perempuan itu lebih baik sholat di rumah dengan hadis-hadis yang membuktikan kalau selama 5 waktu di zaman Nabi SAW, perempuan itu selalu menjadi bagian dari jamaah masjid. Dan saat melakukan pendataan itu, berlepaslah dari tema. Ternyata setelah dikumpulkan, ya, kalau boleh dikatakan perbandingannya 1 dengan 10. Satu hadis yang mengisyaratkan perempuan lebih baik di rumah, tapi 10 hadis membuktikan 5 waktu Masjid Nabawi di zaman Nabi itu memastikan kalau perempuan itu adalah bagian dari jamaah yang selalu aktif hadir di masjid.
Lalu bagaimana kita menggabungkan, mempertemukan antara dua hadis tersebut? Karena kaidahnya i'malul kalami aula min ihmalihi. Mengamalkan semua dalil, lebih-lebih dalil itu semuanya sahih, itu lebih baik daripada memilih sebagian kemudian meninggalkan sebagian. Bahkan kalaupun kita harus memilih, tentu kita lebih memilih yang lebih banyak, 10 ketimbang memilih yang 1. Kalau memang harus memilih. Hanya saja yang 10 itu dicantumkan para ulama di dalam bahasan-bahasan yang memang secara langsung tidak berhubungan dengan hukum sholat perempuan di masjid. Ulun tampilkan beberapa contoh. Bab tentang adab menjadi imam. Bab tentang adab menjadi imam. Jadi babnya adab menjadi imam. Salah satunya adalah meringankan bacaan. Lalu hadis yang ditampilkan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ketika memimpin sholat, aku ingin sekali memperpanjang bacaan. Namun manakala mendengar suara tangis anak kecil, aku persingkat karena kasihan dengan ibunya. Ada nggak di masjid? Ada di masjid berarti. Atau hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya, temanya al-iqtisadu fit ta'at. Jangan oper dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Sederhana, sedang-sedang saja. Itu temanya. Tapi hadis yang disebutkan salah satunya Rasul masuk ke dalam masjid. Beliau menemukan al-habal baina sariyatain, beliau menemukan tali terbentang antara dua tiang. Rasulullah bertanya, "Mahadal habal? Ini tali apa?" Dijawab oleh sahabat, "Innahu la Zainaba idza fatarat ta'allaqat bih." Ya Rasulullah, itu tali punya Zainab. Zainab itu rajin ke masjid. Bahkan walaupun dalam kondisi lelah, dia tetap bahkan harus berpegangan di tali tersebut. Lalu kata Rasul, hulluh, lepaskan tali tersebut. Kalau lagi fit, lagi sehat, maka sholatlah. Tapi kalau sudah lelah, istirahatlah. Tapi itu membuktikan perempuan ada di masjid enggak? Ada di masjid. Kemudian juga hadis-hadis tentang adab perempuan itu pulang dari masjid untuk selepas sholat subuh. Istri-istri Rasulullah SAW, demikian juga perempuan-perempuan yang lain, itu pulang lebih awal sebelum matahari terbit. Mereka pulang. Itu babnya adalah adab pulangnya perempuan dari masjid, yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Al-Adawi di dalam bukunya Jami' Ahkamin Nisa atau Ensiklopedia Hukum Perempuan. Tapi babnya kan bukan bab hukum perempuan sholat di masjid. Demikian juga Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah perempuan itu dari masjid. Jangan dilarang, kata Rasul. Banyak lagi hadis-hadis, termasuk sholat isya. Sayyidina Umar itu sering mengingatkan Rasul, ya Rasulullah, karena kan sholat isya itu ditakhir, ditunda waktunya, tidak seperti sholat 4 waktu yang lainnya, ditakhir. Sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu an, tapi hukumnya kan hukum mentakhirkan sholat isya. Babnya bab mentakhirkan sholat isya. Tapi di antara hadis yang dicantumkan oleh para ulama, Sayyidina Umar mengingatkan, ya Rasulullah, an-nisa was-sibyanu qad namu. Ibu-ibu dan perempuan, anak-anak udah pada mengantuk ya Rasulullah. Nunggu di masjid, nunggu Rasul masuk ke masjid untuk sholat berjamaah, memimpin sholat. Jadi 5 waktu itu perempuan menjadi bagian dari jamaah masjid yang selalu aktif. Nah, lantas bagaimana dengan hadis salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fil masjid? Kata al-mar'ah di situ dalam ilmu nahwu itu jenis isimnya ma'rifah. Ma'rifah, ada ma'rifah, ada nakirah. Nah, ini kalau yang belajar ilmu nahwu insyaallah kan nyambung.
Ada jenis isim itu kalau sederhananya orang sering menyebut kata benda. Ada yang menggunakan alif lam, al-mar'ah, ada yang hanya tanwin, mar'atun atau mar'atan atau mar'atin. Yang pakai alif lam itu kategorinya ma'rifah. Ma'rifah itu dipahami dan diketahui. Kalau nakirah difahami tapi tidak diketahui, maka terjemahnya mengarah kepada siapa sosok perempuan tersebut. Kalimah al-mar'ah dipahami bukan laki-laki, kemudian dengan adanya alif lam dipahami ada perempuan tertentu yang dimaksud oleh Rasul, sehingga terjemahnya mestinya salatul mar'ati fi baitiha, salatnya perempuan itu di rumahnya lebih afdal daripada salat di masjid. Jadi alif lam di situ ma'rifah dalam ilmu nahwu. Nah, beda kalau umpama dia menggunakan kalimahnya nakirah. Misalnya seperti hadis yang apabila meninggal manusia terputuslah amal soleh, nilai amal soleh terputus kecuali 3. Itu kalimatnya menggunakan nakirah. Waladin solehin, bukan al-walad as-soleh. Kemudian ilmin juga nakirah. Kemudian sadaqatin, ya sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin. Ketiga-tiganya menggunakan kalimat nakirah. Artinya ini bersifat umum, tidak mengarah kepada objek tertentu, sehingga sedekah apapun yang bisa bertahan bermanfaat, ilmu apapun yang bermanfaat. Gak mesti harus ilmu tertentu, tapi apapun yang bermanfaat. Nah, sementara hadis tersebut salatul mar'ati, salatnya al-mar'ati, sehingga ini mengarah kepada objek tertentu, perempuan tertentu. Lalu dengan demikian semua hadis dipakai. Nah, semua hadis dipakai. Nah, tapi karena hadis menjelaskan tentang perempuan menjadi bagian dari jamaah masjid di 5 waktu, bahkan jangankan di pelaksanaan sholat, dalam peperangan pun perempuan dilibatkan, tapi bukan di ujung tombak, di belakang, merawat yang terluka, mengobati terluka, menyediakan makanan dan sebagainya. Itu perempuan. Yang jihad di jalan Allah saja yang jauh, perempuan dilibatkan. Kok masjid yang dekat masa perempuan enggak? Itulah kelemahan kita ketika memahami sebuah hadis, ketemu dalam tema tertentu, seakan-akan selain daripada tema itu tidak ada lagi hadis, karena kita terpenjara oleh tema. Padahal maksud penulis tema itu adalah kesimpulan awal agar pembaca ini faham pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis, bukan untuk mengurung, memenjara pemahaman pembaca terhadap masalah-masalah lain. Nah, kembali ke hadis itu yang pertama ya, tadi kita pelajarannya. Hadis itu memang umumnya hadis yang Allah tidak memandang kepada jasmani, Allah tidak memandang kepada status suar penampilan, status sosial. Anda mau kaya, mau punya jabatan, atau Anda orang tidak punya jabatan sama sekali, itu bukan tempat penilaian Allah. Walaupun itu tempat penilaian manusia. Manusia menilai dari penampilan, manusia menilai dari raga jasmani. Oh, si anu tuha sama dengan kurang produktif. Oh, si anu masih anu kuat, dia akan produktif. Oh, si anu sugih, berarti nya bisa digandeng. Oh, si anu miskin, oh ndak perlu, ini dicuekin. Itu cara manusia menilai. Salah satu contoh saja, kita punya proyek, umpama proyek akhirat, penggalangan dana. Di masjid ini ada, taruhlah 100 orang. Dari 100 itu 5 pengusaha, yang lain biasa. Saat kita mengumumkan penggalangan dana, hati kita lebih cenderung kemana? Nang kelima tolak, nang 95
seakan mereka tidak menjadi objek yang kita harapkan benar. Tapi nang 5 itu kami memerlukan dana, mata tuh menyirit nang kalimat memerlukan dana sekian. Kecenderungan kita kepada yang kaya. Yang 95 yang biasa-biasa kayaknya tidak terlalu banyak berharap kita. Karena kita melihat kepada tampilan. Padahal dalam perjalanannya nang berlima tadi hanya sekedar janji sampai tuntung kada terbukti janjinya. Nang berbuat nang 95 walaupun sedikit tapi rutin. Karena kita menilai hanya dari tampilan. Belum lagi kalau kita bawa fenomena itu ke urusan tauhid. Kita udah terlebih dulu menyimpulkan mendahului Allah, seakan-akan nang 95 itu kadapi kau diharap, seakan-akan solusinya ada di kantong 5 orang pengusaha. Secara pribadi ulun sudah membuktikan hal tersebut, mulai dari membangun dari nol sampai saat sekarang. Yang mungkin secara kasat mata orang kaya yang diharap ternyata hanya janji-janji, kena sampai tuntung kena aja. Ternyata orang-orang yang tidak dalam perhitungan mereka yang banyak berbuat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menjadi penilaian itu adalah apa yang terjadi di dalam hati dan perbuatannya. Siapa yang berbuat? Perbuatannya. Jadi perbuatannya. Meskipun dia bukan pengusaha, tapi kalau dia yang berbuat, itu yang menjadi penilaian Allah. Action, bukan sekadar janji-janji doang. Apalagi kalau jadi pemimpin ya, gawiannya berjanji aja. Janji aja. Ulun kada menyambat siapa-siapa. Tersenyumnya pian itu terserah pian mau arah kemana pian, orientasi pikiran pian. Ketika orang menyebutkan terlebih pemimpin yang hanya berjanji-janji doang, nah, itu terserah pian kemana. Nah, tapi ini kan umum sifatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran pertama tadi bahwa apa peranan dan fungsi sebuah tema agar kita tidak terpenjara oleh tema. Kemudian pelajaran yang kedua, tadi sudah ulun isyaratkan bahwa tempat penilaian Allah itu bukan style, bukan tampilan, bukan jasmani kita. Walaupun itulah tempat penilaian manusia. Tapi yang menjadi tempat perhatian penilaian Allah itu adalah pertama, apa yang terjadi dalam kalbu kita. Apa yang terjadi dalam kalbu. Ustadz A'agim mengisyaratkan, kata beliau, hidup ini penuh dengan masalah. Dan memang dunia ini gudang masalah. Kalau ibarat istilah guru busuk, pernah mendengar kopian guru busuk di Kelayan, Guru Komarudin lah kata beliau. Dunia ini jadi kayak sarang samut. Mun kita hidup di dunia, berarti kita bejak sarang samut. Mun dengaran musibah silih berganti, emang dunia nah kayak itu jadi. Dunia memang seperti itu. Nah kayak sarang samut jadi. Jadi orang hidup di dunia ini sama bejajak di sarang samut. Jadi bila masalah, ujian, cobaan silih berganti, memang dunia tuh nah kayak itu. Kena mun sudah mati hanya wayahnya kita menerima hasil jadi. Jangan hendak menerima hasil di dunia ini jadi. Menerima upah tuh kena terhitung mulai dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mulai situ mulai kita menerima hasil di dunia ini. Mun di dunia di sini wadah kita bersusah-susah memang. Yang mau pang jasidin bersungsuh nang muta gaji. Pian aja PNS jasidin. Sebulan dulu begawi hanya nerima gaji, kan mau pang gaji berdahulu. Mau menerima gaji berdahulu sih kalau pindah habis duitnya kena buka. Kayak tukang aja gitu kalau habis duitnya sudah gawiannya kada ada bukanya. Atau pian bercocok tanam di perumahan, mau lah dicocok tanam langsung, mahadang dulu jasidin ada waktunya.
Nah, itu bahasa guru busuk ya. Kita ambil yang baiknya nasihat. Terlepas ya dari sisi-sisi yang lain memang mungkin kita berbeda. Kita mesti harus objektif. Jangan sampai karena kita tidak sependapat dalam satu hal, semua yang baik kita tolak, jangan. Harus bisa memilah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dalam kalbu itu disebut dengan kejiwaan. Hadis itu juga menunjukkan bahwa manusia ini terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Rohani itu yang tertuangkan dalam kalimat Allah memandang kepada qulub, Allah tidak memandang kepada jasmani. Berarti ada dua, ada jasmani, ada rohani atau kejiwaan. Dan yang terjadi di dalam hati kita disebut adalah kondisi kejiwaan. Kondisi kejiwaan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, persis imam kita tadi membacakan ayatnya. Surah Al-Qiyamah ayat kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada jiwa yang selalu menyesali, jiwa-jiwa yang menyesal. Nafsul lawwamah itulah yang digambarkan di dalam surah Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ada yang disebut dengan nafsu ammarah. Jiwa kita ini kalau tidak diperhatikan dengan baik, dia akan menjadi nafsu ammarah. Jiwa yang cenderung melakukan hal-hal yang buruk. Ammaratun bisu, sangat amat mendorong untuk selalu berbuat yang buruk. Itu kalau tidak dibina jiwa kita. Kayak jasmani kita juga kalau dibiarkan tidak terurus, mandi kada seadanya, cepat sakit. Jiwa kita juga sama. Dia akan menjadi nafsu ammarah, sehingga ketika tidak dibina menjadi nafsu ammarah, dia kemudian menjadi nafsul lawwamah. Tapi kalau dibina, itu yang disebutkan di dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang tenang, karena dibina, dirawat. Sebagaimana jasmani kita rawat, kita perhatikan kebutuhannya agar tetap sehat, maka jiwa kita juga sama. Dan Allah memandang kepada kejiwaan kita. Malam Kamis pekan pertama di Masjid Hasanuddin ulun bahas sudah tentang gangguan dan sakit jiwa. Di Masjid Hasanuddin, di Masjid Imaduddin ya, di Masjid Hasanuddin juga Kamis kedua kemarin ulun ulangi kembali. Cuman karena ada pelaksanaan orang bersyahadat cuma 15 menit. Kita sering mengarahkan telunjuk orang dengan gangguan kejiwaan itu orang gila aja kita. Padahal mereka itu tidak mengalami gangguan kejiwaan. Yang mereka alami itu adalah fungsi otak tidak bekerja dengan baik. Makanya dalam bahasa Arab disebut dengan majnun, mutakhallif aqliyan. Majnun itu orang yang hilang akalnya, bukan hilang jiwanya. Sedangkan mutakhallif aqliyan mengalami keterbelakangan secara fungsi kerja otak. Itu orang gila. Tapi jiwa mereka tidak terganggu. Jiwa mereka hanya kosong. Tapi tidak terganggu. Kenapa? Karena otak kita inilah yang memproses memproses objek yang diterima oleh mata, diterima oleh telinga, diproses oleh otak. Kalau otak kita nih bekerjanya salah, lalu yang diinputnya ke dalam kalbu kita juga hal yang salah. Makanya mendengar, salah dengar bisa tersinggung, merajuk, sakit hati, pahirian, penyinggungan, penyarikan. Itu kejiwaan itu sebenarnya. Semua itu kan disebabkan oleh apa yang dilihat, apa yang didengar, diproses oleh otak. Kita ini orang waras, diproses oleh otak. Setelah diproses oleh otak, otak menginput ke dalam hati. Ketika inputnya negatif, maka yang tumbuh dalam kejiwaan kita, yang hadir dalam hati kita, marah, sakit hati, dendam, sombong, apalagi angkuh, koyo, ambisi terhadap pangkat dan kedudukan,
tamak terhadap dunia. Itu adalah akibat otak yang waras ketika dia memproses, melahirkan kesimpulan negatif, lalu menginput ke dalam hati. Nah, sementara orang gila itu kan karena otaknya tidak berfungsi, maka tidak ada yang diinput ke dalam hati. Makanya orang gila itu kita ejek, kita ulu-ului, tenang-tenang aja. Penampilan biasa-biasa saja seadanya, tatap pede. Biar kada bisi apa-apa orang dihiga, bata tukar apakah? Masa bodohnya. Kenapa? Karena ketika ia melihat, mendengar, itu otaknya tidak berfungsi, lalu tidak menginput ke dalam batin, ke dalam hati, sehingga makan adakah kadadakah, dihormati orang, dicela orang, tenang-tenang saja, malah sambil tertawa-tertawa. Jadi sebenarnya yang berpotensi mengalami gangguan kejiwaan itu belum permanen. Kalau permanen itu sakit jiwa. Mereka orang gila atau kita orang waras? Kita orang waras. Nang penyinggungan, perajuan, pengarasan, sombong, ria, nang disebut dalam ilmu tasawuf itu sifat-sifat yang mengotori hati. Orang ria itu, orang hasad itu kan karena otaknya waras tapi bekerjanya salah. Melihat orang nyaman, nyenang sakit hati. Sulit menerima kenyataan orang diberikan nikmat. Tetangga sebelah ada tamu, pina kepo benar. Janguk di jendela. Padahal kadat lain tamu seorang. Tetangga sebelah umpama beli perabot rumah tangga, malah guru nu menang tetangga di sebelahnya. Dari mana dapat duit? Maka musim Covid. Maka ini urusan inya nuka dengan hartanya bukan duit pian. Kenapa pian pina abut? Kawan semasa dulu, semasa kecil, umpama satu sekolah, prestasi di sekolahan tidak menonjol, seorang yang menonjol, ternyata setelah 10 tahun, 20 tahun kemudian dia yang sukses, sementara seorang yang masih nakaka itu aja. Lalu tokoh ya, bari kada pintar kada orangnya, wah inilah ya. Emangnya kenapa masalahnya buat pian? Itu kan karena otaknya berpikirnya salah. Tapi kalau otak berpikirnya benar, dengan satu ayat Al-Quran dia akan sadar. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami ya jar Allah nang membagi nasib manusia ini. Mun sudah Allah nang membagi mau protes pian. Kami nang membagi. Karena kami lebih tahu. Batatai berusaha gitu juga. Orang di sebelah pina rami pelanggan seorang sunyi. Kalau berpikirnya salah, jangan-jangan diandakinya pembenci wadah hundani. Kadang kayak itu, wah ini ada amalannya orang tuh bisa pakai jin. Gangguan-gangguan kejiwaan itu hanya dialami oleh orang yang fungsi otaknya bekerja. Otaknya bekerja berfungsi. Maka pesannya, penyarikan, perajuan, pengarasan, penyinggungan itu adalah bentuk gangguan kejiwaan. Dan ini ulun sampaikan bukan untuk kita memponis orang, tapi untuk kita merenung. Jangan kena ada orang penyarikan, pian ini jadi ustad gangguan kejiwaan Pak Ai, jangan. Bakalahi pian. Tapi bila kita marah, sesuatu semestinya kita sampaikan tanpa marah bisa. Tapi kok kita menyampaikan harus bersarik-sarik, kan bisa kadang-kadang seperti itu. Disampaikan dengan baik-baik, pang bisa tapi kadang-kadang kita cenderung sambil ngomel, sambil menggerutu, sambil bersesarik menyampaikan, padahal dengan biasa yang bisa. Nah berarti pada saat itu ketika kita mengalami hal seperti itu, kita lakas-lakas sadar, astagfirullah aku mengalami gangguan kejiwaan. Pahirian non orang nak itu juga, astagfirullah aku mengalami gangguan kejiwaan. Ketujuh anjur atar, adu domba, astagfirullah jiwaku sedang terganggu. Maka itu aja. Ketujuh memandir orang, astagfirullah kejiwaanku sedang terganggu. Jadi itu untuk diri kita, aplikasikan untuk diri kita, bukan untuk menilai orang. Untuk menilai orang, nah itu jadi masalah lagi.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah berbunyi tanda sadang Ustaz Taib sudah. Itu terjemahnya begitu. Inya tahu dengan mengalami beda. Tahu dengan momentum yang tertentu beda. Itu sama pian berjalan berdua lawan kawan. Kawan pian ini bisi hutang dengan si A, pian kada. Ini kawan pian ini bisi hutang dengan si A, pian kada. Berjalan pian lawan kawan pian nih, terdapat di jalan ujar si A, assalamualaikum, ujar si A. Pendengar pian tuh salam. Pendengar kawan pian apabila bayar. Karena punya hubungan tertentu. Sama kan kita ceramah tet berarti sadang sudah state. Coba jangan bunyi itu momentumnya pian lagi di pasar menukar lalu mentes tet aja. Tapi karena ini suasananya dari tadi ceramah berbunyi sadang sudah state aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu tempat pemulihan kejiwaan itu sebenarnya kita nang waras. Karena nang bisa penyinggungan, penyarikan, perajuan, pahirian, sombong. Itu kita nang waras. Orang gila itunya kada. Nang pamer gini kita nang waras. Ya orang gila itu kada pernah pamernya. Biar kada berbaju, kada apa-apa. Ada kalau salah satu saudara kita rajin berjalan, dia keliling jalan ya. Adalah hanya yang merasa supan, merasa gengsi, santai cuek aja. Kada ada hendak pamer-pamernya, apa nanti pamerkan. Ini tidak mengalami gangguan kejiwaan karena jiwanya kosong akibat otaknya tidak berfungsi. Orang-orang yang otaknya berfungsi itulah yang berpotensi mengalami gangguan kejiwaan dan berpotensi menjadi permatin sama dengan sakit jiwa. Padahal jiwa kita itu tempat Allah memandang. Dapat musibah, sabar kada. Dapat nikmat, syukur kada. Itu kan bentuk-bentuk kejiwaan. Makanya ujar Ustaz Agim tadi belum sempurna ulun sampaikan. Hidup ini penuh dengan masalah karena dunia ini gudang masalah. Tapi masalah kita yang sebenarnya adalah bagaimana kita menghadapi masalah. Jadi bukan tentang yang terjadi, tapi bagaimana tentang sikap kita menghadapi yang terjadi. Itu masalah kita. Sikap kita menghadapi dapat musibah, sikap kita apa? Sabar apa keluh kesah? Dapat nikmat, sikap kita apa? Syukur apa lupa diri? Orang kada sengaja berpander, tersalah kalimat, sikap kita apa? Tersinggung apa memaklumi? Jadi masalah sebenarnya adalah sikap kita menghadapi apa yang terjadi. Yang terjadi pasti terjadi kalau Allah menghendaki. Tapi sikap kita bagaimana menghadapi, itulah masalah kita. Nah kemudian yang terakhir, karena sudah berbunyi juga tadi sudah, mudah-mudahan jangan sampai yang kedua kali berbunyi. Yang kedua kali berbunyi itu sudah sadang sudah. Bagian akhir hadis itu kan Allah memandang kepada apa yang terjadi di dalam qalbu. Ini bukan sekedar niat saja, tapi kejiwaan kita yang terjadi dalam qalbu kita. Dan Allah memandang kepada perbuatan, action. Ini bukan soal siapa yang terbaik, tapi siapa yang berbuat baik. Ulun tutup dengan riwayat Imam Al-Bazzar menceritakan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan, statusnya budak menurut salah satu riwayat, berkulit hitam, profesinya sebagai tukang sapu di masjid. Tukang sapu di masjid. Setiap hari dia rutin bersihkan masjid. Tapi karena dia bukan siapa-siapa, maka hampir tidak ada yang memperhatikannya. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat kehadiran perempuan tersebut. Nabi bertanya, kemana ibu yang biasa bersih-bersih masjid? Innaha qad matat ya Rasulullah. Dia udah meninggal kemarin ya Rasulullah. Bahkan satu riwayat menyebutkan itu dimakamkan di malam hari. Dia sudah meninggal ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, hal kuntum adzantumuni? Kenapa enggak dikasih tahu aku?
Seakan-akan Rasul itu menyayangkan ada satu momen beliau tidak dilibatkan. Sahabat tidak melibatkan Nabi itu kan karena memandang ini kan meninggal bukan orang besar, bukan orang kaya, bukan pejabat, hanya tukang sapu. Hanya tukang sapu. Hanya tukang sapu. Ya orang biasa lah, status sosialnya orang biasa. Jadi mungkin sahabat berpikir, jangan merepotkan Rasul lah, kita aja bisa kok ngurusnya. Tapi ternyata bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyayangkan, hal kuntum adantumuni, kenapa tadinya kamu tidak beritahu aku? Dulluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburnya. Minta antar Nabi, diantar. Lalu di samping kuburnya Nabi berdiri mendoakan dengan khusyuknya seperti mendoakan orang yang besar. Rasul ingin mengajarkan semua orang itu berharap menjadi mulia di sisi Allah. Tapi mulia itu bukan karena saya orang kaya, bukan karena saya pejabat, tapi mulia dengan apa yang bisa saya perbuat, bermanfaat buat orang lain. Anda kaya tapi tidak berbuat dengan kekayaan, Anda bukan siapa-siapa di sisi Allah. Anda seorang pejabat tapi jabatan Anda tidak berfungsi dan bermanfaat buat orang banyak, Anda tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi Anda tukang sapu, Anda bersihkan masjid, orang lain banyak merasakan manfaatnya, maka Anda mulia di sisi Allah. Jadi yang menjadi penilaian Allah itu adalah apa yang kita perbuat, bukan siapa kita, apa yang kita perbuat. Makanya innallaha la yanzuru ila